Untuk kita semua, saya harap dan kita sama-sama sehat dan selalu, terlebih untuk anak-anak yang belajar di rumah, untuk selalu semangat untuk belajar daring. Oke lah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan contoh soal. Ini masih penerapan penerapan program linear yang kalian temui nanti masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh soalnya yang sudah saya tuliskan. Oke, Pak Bagas adalah seorang pengusaha ukiran kayu. Dalam 1 bulan, perusahaannya membuat ukiran sekurang-kurangnya. Jadi ada kata sekurang-kurangnya di sini. Sekurang-kurangnya 35 buah. Baik ukiran besar dan ukiran kecil. Oke ya. Kita ketangkap ini sekurang-kurangnya 35 buah. Ini kita kunci dulu. Kemudian, agar ukirannya yang dihasilkan berkualitas baik, maka dia diperlukan minimal, ada kata minimal di sini, minimal 40 amplas. Ya, minimal 40 amplas setiap harinya dengan rincian 2 amplas untuk ukiran besar, 2 amplas untuk ukiran besar, dan 1 amplas untuk ukiran kecil. Jadi kita baca pelan-pelan supaya tidak 2 kali, nanti kita ulang dari atas. Oke. Nah, di sini ada biaya pembuatan ukiran kecil. Adalah untuk ukiran kecil 300.000, sedangkan untuk ukiran besar adalah 500.000. Oke ya. Nah, di sini agar biaya pembuatan ukiran menjadi minimal, di sini minta supaya biayanya minimal. Maka ditanya, hitunglah banyak ukiran yang harus dibuat. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak yang harus dibuat Pak Bagas supaya biaya yang dikeluarkan itu adalah minimal. Kira-kira seperti itu. Maka langkah pertama yang harus kita buat adalah kita buat dulu model matematikanya. Berarti kita misalkan dulu ya. Kita misalkan X-nya apa? Ukiran besar ya. Berarti X-nya kita misalkan ukiran besar, sedangkan Y-nya adalah ukiran kecil. Ya kan? Nah, baru kita buat model matematikanya. Nah, di sini tadi apa? Sekurang-kurangnya 35 buah, baik ukuran besar dan ukiran kecil. Ukiran besar dan ukiran kecil sekurang-kurangnya 35. Berarti X tambah Y. Apa kata sekurang-kurangnya? Nah, misalnya jajan kamu sekurang-kurangnya dalam sehari itu Rp20.000. Berarti tidak kurang dari Rp20.000. Berarti bisa lebih kan? Yang pasti tidak kurang dari Rp20.000. Sama seperti ini. Sekurang-kurangnya berarti dia tidak kurang dari 35. Berarti lebih dari sama dengan 35. Jadi dari kalimat sekurang-kurangnya kita bisa aplikasikan ke pertidaksamaannya. Oke, kemudian di sini lagi diperlukan minimal, kata minimal nih, diperlukan minimal 40 amplas. Untuk 40 amplas dengan rincian 2 amplas untuk ukiran besar. Tadi ukuran besar tadi misalkan X, berarti 2X tambah 1 amplas untuk ukuran kecil, berarti 1 kali Y kan Y minimal, berarti lebih dari sama dengan 40. Dengan syarat X harus lebih dari 0, Y harus lebih dari 0. Ini syaratnya. Kemudian biaya pembuatan. Nah, sini ada biaya pembuatannya. Berarti inilah menjadi fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Biaya untuk ukiran kecil 300.000 dan ukiran besar 500.000. Jangan nanti kalian di atas pemisalannya X ukiran besar, Y-nya ukuran kecil. Karena di sini dimulai dari ukuran kecil, jadi salah nanti. Jadi 3000X bukan, harus konsisten. Berarti ini kan ukuran besarnya 500. Kita mulai dari X, berarti 500.000 X ditambah ukuran kecil 300.000 Y. Ini yang menjadi fungsi tujuannya. Oke, langsung baru kita buat di mana daerah penyelesaiannya. Nah, supaya menentukan titik pojoknya. Ini berarti sumbu X, ini sumbu Y. Nah, langsung aja ya Bapak buat tanpa kita buat sama dengan X sama dengan pertidaksamaannya, supaya kalian nanti dalam pengerjaan soal baik itu di PTS atau di pasnya nanti tidak banyak mengundur waktu atau menggunakan waktu. Oke, kita langsung aja ya, tutup ya. Ini anggap 0 ya. Berarti ketika Y-nya 0, X-nya berapa? 35 kan? Berarti Bapak misalkan sini 10, 20,
35, misalnya 35. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 35 ya. 10, 20, 30, ini 35. Berarti tinggal tarik garis. Nah, kalau di rumah kalian bisa menggunakan atau alat penggaris supaya lebih rapi gambarnya. Oke, ini berarti 35. Kemudian ini ketika Y-nya 0 berarti X-nya berapa? 40 bagi 2 berarti 20. Berarti di sini ya. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 40. Berarti Bapak buat sini. Baru tarik garisnya. Ini pasti bukan garis putus-putus, ya kan? Karena ketidaksamannya ada kata sama dengannya. Berarti ini 2X tambah Y lebih dari sama dengan 40. Oke, langsung uji titik. Berarti kita ambil 0,0 untuk yang garis ini dulu ya. Untuk yang garis ini. Berarti apakah 0 ini ya? Apakah 0 lebih dari sama dengan 35? Kita misalkan 0,0 ya. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 35? Salah kan? Berarti salah, pernyataan ini salah. Berarti garis ini atau pembatas ini menjauhi titik 0,0. Berarti kan titik 0,0 sini. Berarti dia dimensinya ke atas. Udah ya? Berarti ada kemungkinan ini. Ya enggak? Kemudian ini uji titik 0,0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 40? Salah kan? Salah. Berarti ini tadi mana pembatasnya ini? Berarti dari penyelesaiannya ke sebelah kanan atau ke atas yang menjauhi 0,0. Berarti bisa jadi ini sama ini. Berarti yang mana menjadi irisannya atau menjadi 2 kali? Berarti ini kan? Berarti inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Berarti kita peroleh daerahnya ini. Baru tentukan titik pojoknya. Yang mana? Yang melingkupi dari pojok ini. Berarti yang ini ya. 1, 2, 3. Berarti ini ya titik pojoknya. Baru kita ambil aja. Berarti yang ini. Misalkan kita ambil yang ini lah. 35,0. Berarti kita buat sini. Kita buat tabel supaya lebih mudah. Kalau tidak buat tabel tidak masalah. 35,0. Kemudian yang ini. Berarti 0,40. Bukan 0,35 ya. 0,40. 0,40. Lalu yang ini gimana? Jangan diterka-terka atau jangan ditebak-tebak. Cari. Berarti menggunakan SPLDP-nya supaya memperoleh nilai X dan Y. Berarti misalkan 2X tambah Y sama dengan 40. X tambah Y sama dengan 35. Langsung eliminasi Y-nya. Ini habis ya. Berarti X-nya sama dengan 40 kurang 5 adalah 5. Berarti Y-nya berapa? Berarti X tambah Y 35. Berarti kalau X-nya 5 berarti Y-nya sama dengan 30. Maka kita peroleh X-nya 5, Y-nya 30. Baru substitusikan ke fungsi tujuan tadi, yaitu titik pojoknya. Berarti ini ya. Berarti 500.000 dikali 35 ini kita anggap 0 karena 300.000 dikali 0 kan 0. Kita anggap 0, berarti berapa? Berarti ini 35 kali 5 kali 5 25. 5 kali 3 15, 17 ya. Nolnya 5. 1 2 3 4 5. Berarti dapatlah nih. Kemudian berarti 500.000 kali 0. 0, saya angkat 0 ya. Berarti tinggal 300.000 dikali 40. Berarti 4 kali 3 12 ya. Nolnya berarti ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, kemudian yang ini berarti 500.000 dikali 5, ya enggak? Kemudian ditambah ya, ditambah 300.000 dikali 30, ya kan? 30. Berarti 5 kali 5 ini berarti 25 ya. Ditambah 3 kali 3 berarti 9. Berarti ini 900. 1 2 3. Berarti nolnya 6 ya. Berarti ini 9. Berarti berapa dia? Maka diperoleh lah ini berarti 1 2 3 1 2 5 9 kali 9 tambah 2 11 ya. Berarti kita peroleh 11.500.000. Pertanyaannya kan agar biaya pembuatan menjadi minimal. Berarti cari sini biaya yang minimalnya. Ini Rp1 ya. Ini 17.500.000, ini 12.500.000, ini 11.500.000. Berarti inilah yang menjadi biaya minimal. Pertanyaan minimal.
Tapi yang ditanya bukan biaya minimal, tapi supaya biayanya minimal, berapa banyak produk atau ukiran kayu, baik itu ukuran besar atau kecil, yang harus dibuat. Berarti ini yang kamu ambil. Ya, maka diperoleh adalah maka banyak ukiran yang harus dibuat Pak Bagas adalah 5 ukiran besar dan 30 ukiran kecil. Nah, inilah menjadi kesimpulannya atau inilah menjadi jawabannya. Banyak ukiran yang harus dibuat Pak Bagas supaya biayanya minimal adalah 5 ukiran besar dan 30 ukiran kecil. Bisa ya? Jadi inilah untuk penjelasan untuk contoh soal ini. Tolong disimak dan dipahami supaya nanti kalian lebih mudah untuk soal latihan atau penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan di bulan ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.